Om Swastiastu menyampaikan mengenai pembahasan kasus etika utilitarianisme. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, dengan nama NIM Gusti Ayu Indah Cahyani dengan NIM 2102014394. Yang kedua dengan saya sendiri, Nimade Dwi Indrayani dengan NIM 2102014399. Dan yang ketiga Nimade Ulansari Pratiwi dengan NIM 2102014405. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian etika utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin atau utilis yang berarti berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Menurut aliran ini, prinsip pokok yang harus dikedepankan dalam berbuat adalah asas atau manfaat keuntungan. Perilaku dan perbuatan manusia dikatakan baik jika mendatangkan keuntungan dan kegunaan. Dengan demikian, utilitarianisme merupakan sebuah istilah umum untuk semua pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang telah dibebankan kepada masyarakat. Dengan demikian, istilah utilitarianisme digunakan untuk semua teori yang mendukung pemilihan tindakan atau kebijakan yang memaksimalkan keuntungan atau menekan biaya. David Hume, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill adalah sebagian dari penegas aliran ini. Selanjutnya, secara umum, etika utilitarianisme dapat dipakai dalam dua wujud yang berbeda, yaitu yang pertama, sebagai proses pengambilan keputusan. Etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan. Etika ini dipakai untuk melakukan perencanaan yang mengatur sasaran atau target yang akan dicapai. Atau dengan kata lain, etika utilitarianisme menjadi dasar utama dalam penyusunan program atau perencanaan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kriteria etika utilitarianisme lalu menjadi kriteria seleksi bagi setiap alternatif yang bisa diambil. Yang kedua, sebagai standar penilaian. Etika utilitarianisme digunakan sebagai standar penilaian atas tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan. Kriteria etika utilitarianisme benar-benar digunakan untuk menilai apakah tindakan atau kebijakan yang ditetapkan tersebut memang baik atau tidak. Ini berarti bahwa pada wujud ini etika utilitarianisme sangat tepat digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang sudah dijalankan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi berikutnya yaitu kasus etika utilitarianisme. Yang pertama ada teknisi komputer. Ahmad 25 tahun, belum menikah, bekerja sebagai teknisi di PT Suka Melayani yang bergerak di bidang komputer. Beberapa kali Ahmad mendapat training atas biaya perusahaan. Dari salah satu training yang pernah diikuti, ia sadar betul bahwa pelanggan penting untuk dipertahankan. Dalam pekerjaan, Ahmad biasanya keliling kantor dan rumah pribadi untuk mereparasi komputer. Perusahaan tetap menetapkan standar minimal biaya tenaga kerja reparasi komputer. Banyak pelanggan yang menyatakan biaya tersebut relatif lebih mahal dari perusahaan lain. Agar tidak kehilangan pelanggan, Ahmad kadang-kadang menawarkan kepada klien untuk mereparasi komputer dengan harga lebih murah. Kalau begitu, hasilnya tidak disalurkan ke perusahaan karena pemilik perusahaan pasti marah. Pendapat itu langsung masuk ke kantornya sendiri. Hal itu ia lakukan tidak hanya dalam waktu kerja, tetapi juga pada hari Minggu dan libur. Ahmad puas karena pelanggan dapat tetap dipertahankan dan di samping itu, ia mendapatkan tambahan income pula. Yang kedua ada Asbestos Company. Perusahaan Amerika, Kansas Asbestos Company, bergerak di bidang produk asbes. Pada tahun 1970-an, semakin banyak peraturan mempersulit produksi dan mengakibatkan biaya produksi naik.
direksi perusahaan memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke suatu negara, yaitu negara Afrika Barat. Jika dihirup dalam kuantitas cukup besar, serat asbes diketahui mengakibatkan penyakit asbestosis. Itu dalam jangka pendek dan juga kanker paru dalam jangka panjang. Di Afrika tidak ada peraturan yang melindungi pekerja terhadap okupasional di SS ini. Tambahan pula, dibanding dengan Amerika Serikat, tenaga kerja di Afrika jauh lebih murah. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan kasus yang ketiga, yaitu membantu istri. Pak Aryadi, 42 tahun, adalah manajer personalia PT Aman Sentosa yang bergerak di bidang pertekstilan. Dalam janji kerja dengan PT Aman Sentosa tercantum ketentuan bahwa sebagai manajer ia tidak diperkenankan mempunyai pekerjaan lagi di tempat lain atau extra job. Maksudnya tentu supaya para manajer tidak ngobjek ke tempat lain. Gaji yang diberikan PT Aman Sentosa dianggap cukup tinggi untuk membenarkan peraturan seperti itu. Pak Aryadi menandatangani perjanjian itu. Istrinya mempunyai suatu usaha ekspor kecil-kecilan yang berkantor di rumah. Dalam waktu luang, Pak Aryadi membantu istrinya untuk melakukan kegiatan pembukaan dan korespondensi. Ia juga kadang-kadang memakai telepon dan komputer PT Aman Sentosa untuk keperluan usaha istrinya. Ia menganggap dirinya berhak untuk itu karena di rumah ia juga kadang-kadang memakai telepon dan komputer untuk kepentingan pekerjaannya di PT Aman Sentosa. Sampai saat ini pihak Direktur PT Aman Sentosa belum mengetahui tindakan Pak Aryadi. Yang keempat adalah keponakan manajer personalia. Perusahaan farmasi PT Cepat Sembuh berkembang pesat. Mereka segera membutuhkan salesman baru. Setelah dipasang iklan dalam koran, diterima 15 orang diantaranya Narto, keponakan manajer personalia. 7 orang yang mempunyai prestasi paling baik akan ditawari training di luar negeri. Sesudah 3 bulan bekerja, prestasi Narto sedang-sedang saja. Di antara salesman baru itu, Narto menduduki ranking 10, tetapi manajer personalia memilih keponakannya untuk diberangkatkan ke luar negeri. Prestasi kerja mereka semua hanya diketahui oleh manajer personalia. Manajer personalia merasa bangga dan puas karena bisa membalas budi baik orang tua Narto dengan membantu Narto yang kini sedang kesulitan. Yang kelima adalah proyek pembangkit listrik di Bali. Sampai saat ini, di Bali belum memiliki pembangkit listrik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bali masih menerima pasokan dari rangkaian listrik Jawa Bali yang dialirkan melalui kabel bawah laut. Apabila Bali tidak memiliki pembangkit sendiri, diprediksi 5 tahun ke depan Bali akan gelap gulita dan industri pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Bali terancam terganggu. Pasokan Jawa Bali tidak mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan jaringan kabel bawah laut sudah hampir habis manfaat ekonomisnya. Dari analisis terhadap beberapa alternatif pembangkit listrik yang memungkinkan di Bali, akhirnya diputuskan untuk menggunakan pembangkit tenaga panas bumi atau geotermal. Ketika proyek sudah mulai dilaksanakan, ternyata banyak menuai penolakan dari beberapa unsur masyarakat. Penolakan seperti ini terjadi di hampir setiap proyek pembangkit listrik di Bali. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian saya ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.